Saya tahu sholat 5 waktu tahu, tapi agama masjid terjemah kosong. Mereka nggak tahu agama. Kitanya yang nggak mengenalkan ke mereka. Hanya belum ada ustadz, belum ada orang yang menyampaikan bidang agama kepada mereka. Mau taat bagaimana kalau mereka nggak pernah dengar? Mereka mengaji dengan isyarat. Kenapa? Karena mereka ini hanya bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau kita pada umumnya kita mendengar ngaji Al-Quran, maka kita memperdengarkan. Tapi karena mereka hanya bisa melihat, tidak bisa mendengar, jadi mereka ini ngajinya memperlihatkan, yaitu dengan cara isyarat. Ini isyarat huruf hijaiyah, yaitu isyarat Arab. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadifah. Syaratnya nadifah. Umur 7 tahun. Saya suka belajar fikih dan saya suka cerita-cerita sahabat dan terutama hafal Al-Quran. Awal bangun tidur itu mereka jam 3 itu tahajud. Lalu subuhnya mereka setoran hafalan yang sudah dihafalkan. Lalu jam 6-nya ini mereka break. Itu ada cemilan atau minuman. Mereka sampai ya, ketemu asar. Di asar ini mereka belajar fikih. Seperti fikih, adab-adab. Lalu ilmu-ilmu yang lain. Belatung sama dengan cacing. Ya. Hampir mirip ya. Nah, sebelum saya masuk pondok pesantren, saya nggak tahu apa-apa, karena belum bisa hafal Quran, saya nggak paham Quran. Akhirnya saya datang ke Pondok Darul Asom, Jogja. Saya lihat anak-anak kecil, bagus katanya, sudah belajar agama. Akhirnya saya mau masuk ke pondok dan belajar agama, mengaji, menghafal hadis dan hafal Al-Quran. Nah, cara saya mengikuti imam itu, di samping saya ini harus orang normal katanya. Ikut, jadi saf harus rapat dan terasa pundaknya bergerak. Saya pribadi senang sholat berjamaah karena mendapatkan 27 derajat. Kenapa bagi William perlu ibadah? Nah, ibadah itu penting karena Allah telah perintah jin dan manusia untuk ibadah. Tuli juga manusia. Teman semua Indonesia tuli udah tahu, ada dengar nggak bisa, tapi tetap waktu sebelum ada tahu, dia tahu bisa lihat, atau orang dengan nyolek dia, oh ya udah ngasih tahu ya udah ada, terima kasih udah bantu saya mengingatkan. Saya dulu asli, saya tuli. Saya lihat orang-orang normal ngomong-ngomong agama. Saya nggak ngerti katanya gitu. Asli tuli. Agama itu apa? Agama itu sholat. Agama itu mengajarkan ilmu. Dan dulu agama itu kosong bagi mereka.
sebelum di pondok dulu pertama di Bandung, saya di masjid ada Jumat duduk lihat orang ustadz wah ceramah, saya tuh nggak dengar apa nggak ngerti. Saya bilang agama nggak pernah, nggak tahu, nggak ada isyarat agama nggak ada yang bilang tahu di Indonesia bahasa Indonesia apa ada agama, nggak ada. Contoh apa? KTP apa? Agama Islam. Oh paham. Dulu pahamnya agama di KTP aja Islam. Sekitar 13 tahun yang lalu awalnya saya pertama ketemu dengan tunarungu. Bahkan sebelumnya saya tidak tahu secara spesifik apa itu tunarungu. Tetapi ketika tanya Allah, tanya Tuhan siapa, nggak tahu, agama apa, Islam tetapi nggak tahu. Dan di situ mulai risau. Saya kesana kemari berdakwah kepada orang yang dengar, tetapi ada beberapa di sekitar kita yang orang yang tidak dengar, tetapi pemikirannya normal, mereka nggak tahu agama. Kan agama itu kan tidak sampai dengan hanya visual. Ilmu itu sami'na wa ata'na. Dengar dulu, baru taat. Mau taat bagaimana kalau mereka nggak pernah dengar? Maksudnya mereka itu mendengar dengan melihat. Maka perlihatkan yang harus mereka dengar dengan isyarat. Nabi katakan agama itu mudah. Maka permudahlah. Jangan kau persulit. Saya pikir ini perlu ada akses khusus untuk ceramah hari setiap hari Jumat, ada advokasi. Saya sampaikan semua di Indonesia ini pemerintah harus bisa memberikan advokasi agar fasilitas meningkat. Tapi karena tuli ini bukan penyakit, ini bawaan, ini apapun qadarullah dari Allah. Manusia spiritual mereka itu lebih tinggi, kedekatan dengan Allah lebih dekat, dan keyakinannya lebih yakin daripada kita yang tidak. Mereka itu yakin kepada surga dengan yakin kepada bunyi sama. Dia bunyi dengar nggak dengar, goib. Sedangkan orang nggak jingkrak, dia nggak dengar. Surga ada nggak? Ada, tapi goib. Lihat bayangin surga dengan bayangin suara sama aja. Suara ada orang jingkrak, pasti ada suara. Surga ada juga. Jadi mereka lebih depan daripada kita keyakinan. Doa kepada orang tua, ya Allah bantu jaga keluarga saya dan hapus dosa orang tua saya. Ketika meninggal saya akan tetap mengaji dan mengirim ngaji saya kepada orang tua saya. Bapak, Ibu, saya mau ketemu, katanya bisa ketemu nanti di surga, lihat gitu.